Salam sehat. Pembengkakan prostat pada pria sangat umum terjadi. Di Amerika, persentase 2 pria dewasa, salah satunya ada pembengkakan. Perbedaan pembengkakan prostat dengan kanker prostat. Dalam proses kanker, kerusakan sel normal lebih detail cederanya mitokondria dan berubah jadi kanker dan akan menyebar, sangat membahayakan. Beda dengan pembengkakan prostat itu jinak, tidak bisa menyebar, tidak mematikan. Gejala kanker prostat adalah di dalam kencing ada bawa darah, air mani ada darah, saat pipis sangat sakit, susah ereksi, ejakulasi sangat sulit, sangat sakit. Pembengkakan prostat berhubungan dengan saluran kencing. Tengah malam ingin kencing, ingin pipis, tapi nggak bisa keluar, atau pipis tidak tuntas. Prostat adalah badan garis yang melingkari sekitar saluran kencing. Saluran kencing adalah selang kecilnya kantong kemih, keluar dari testis. Pembengkakan prostat menghimpit selang dan mengakibatkan kencing tidak bisa keluar, sehingga kencing jadi tidak lancar, kencing jadi sedikit, dan lain-lain. Masalah terbesar pada kanker prostat dikarenakan fitoestrogen, sejenis fitonutrien. Fitonutrien adalah zat kimiawi yang mengandung di dalam tumbuhan. Pada dasarnya, zat ini berfungsi melindungi tumbuhan dari bakteri, jamur, dan sinar matahari. Tapi ternyata zat kimia tersebut bermanfaat untuk manusia. Fitoestrogen adalah kelompok tanaman termasuk biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang berkhasiat menyerupai hormon estrogen atau dapat berinteraksi dengan reseptor estrogen. Saat tingginya hormon estrogen umumnya mengakibatkan kanker payudara pada wanita. Pria juga bisa. Di lingkungan kita banyak kimia yang sejenis estrogen, seperti pestisida, cairan pembasmi rumput, cairan pembasmi jamur, dan logam berat lainnya. Fitoestrogen bisa mencegah kanker prostat. Pada awal kanker prostat, fitoestrogen bisa menghambat penyakit tersebut, tapi pada stadium 3 dan 4 tidak boleh makan, akan memperparah. Dan bagi yang sudah operasi prostat, lebih baik jangan makan fitoestrogen. Mengapa bisa terjadi pembengkakan prostat? Dengan bertambahnya usia, mengakibatkan penurunan sekresi testosteron. Pria dan wanita memiliki testosteron dan hormon estrogen. Dan pada pria, dengan bertambahnya usia mengakibatkan penurunan testosteron sehingga terjadi meningginya hormon estrogen. 1. Berkurangnya testosteron dan bertambahnya estrogen dikarenakan faktor usia. Estrogen membuat tumbuh sesuatu, khususnya prostat. Seiring dengan bertambahnya usia, berat badan juga bertambah dan semakin banyak lemak. Banyak lemak mengakibatkan banyak estrogen. Karena ada sesuatu enzim yang merubah testosteron jadi estrogen. Enzim ini adalah aromatase. Akan tetapi pada pria dan wanita akan terjadi pada pria dan wanita. Dan jika liver ada cedera, ada peradangan di liver, ada lemak liver, sirosis, mengakibatkan lebih banyak estrogen. Alkohol dan bir mempengaruhi fungsi liver dan meningkatkan lebih banyak estrogen. Estrogen ada 3 tipe dan semuanya diresap di seluruh tubuh. Hanya estrogen tipe 2 yang membuat pembengkakan prostat. Fitoestrogen hanya mempengaruhi estrogen tipe 1. Fitoestrogen tidak membuat pembengkakan prostat.
akan tetapi mereka masuk ke reseptor estrogen tipe 2 dan memblokir penyerapan, membantu menurunkan estrogen tipe 2, membantu mengurangi terjadinya pembengkakan prostat. 2. Karena berkurangnya testosteron, ada sejenis testosteron DHT meningkat. DHT mengakibatkan rambut rontok, penyebab pembengkakan prostat. Dengan bertambahnya usia dan penurunan testosteron, DHT semakin tinggi. Ada orang karena faktor DNA tidak sekresi DHT, tidak akan ada pembengkakan prostat. Jadi kalau bagi yang ada keturunan DNA-nya botak, ya, itu tidak terjadi sekresi. Cara mengatasi: 1. Perbanyak makan phytoestrogen seperti kacang genestin. Banyak orang makan untuk mengatasi pembengkakan prostat. Banyak kacang-kacangan mengandung phytoestrogen seperti brokoli, kale, tauge, kol. Semua sayur silangan sangat bagus. 2. Minum buah lemon beserta kulit, daging, dan bijinya. Silakan nonton episode tentang fungsi lemon. Bisa mengatasi enzim aromatase. 3. Makan stinging nettle root. Ini juga bisa buat radang sendi. 4. Makan dim. Diindolimetane, konsentrat sayur silangan. 5. Makan saw palmetto, sangat baik untuk prostat. 6. Biji pumpkin, bantu mengurangi enzim aromatase. 7. Green tea, bisa bantu mengurangi enzim aromatase. 8. Zinc, bantu mengurangi enzim aromatase. Silakan nonton link YouTube saya tentang zinc agar lebih jelas. Dan agar tidak terjadi pembengkakan prostat, harus rendah insulin. Kalau gula darah tinggi, insulin tinggi, bisa beresiko kena prostat. Makanlah makanan rendah karbohidrat. Lakukan puasa dan hindari produk susu agar tidak tinggi estrogen, dan hindari makanan cepat saji. Silakan nonton episode 1 bagaimana cara diet puasa keto. Terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa share dan subscribe bagi yang belum subscribe, agar teman-teman lain bisa ikut mendapatkan link yang benar dan akurat ini. Terima kasih.